اللهم اجعلنا من أهل القرآن وارزقنا تلاوته في كل أيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi di channel Abdul Ghani SQ. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keafiatan, dan diberikan petunjuk dalam menjalani kehidupan, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim Allah sudah menetapkan sungguhnya surga itu disiapkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu orang-orang yang beriman, yang melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala. U'iddat lil muttaqin. Ketika kita ditanya, apakah kamu ingin masuk surga? Tentu semua kita akan mengiyakannya. Ketika dipanjatkan sebuah doa, ya Allah masukkanlah kami ke surga, maka beramai-ramai kita akan mengaminkannya. Maka itu menandakan artinya setiap orang ingin masuk ke dalam surga. Bahkan anak kecil pun ketika ditanya apakah kamu ingin masuk surga, mereka akan beramai-ramai menjawab, iya kami ingin masuk ke dalam surga. Lalu bagaimanakah ciri-ciri para penghuni surga? Apakah ciri-ciri tersebut ada pada diri kita atau ada pada orang di sekitar kita, sehingga kita bisa meniru mereka agar menjadi orang-orang yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala akan masuk ke dalam surga? Ciri-ciri tersebut diantaranya dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, yaitu adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia. Wal'afina 'anin nas. Orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia terhadapnya, mereka adalah orang-orang penghuni surga. Meskipun mereka saat ini masih hidup di dunia, tapi surga telah Allah siapkan untuk mereka nanti di akhirat. Memaafkan kesalahan orang lain itu bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang sepele. Ketika hati kita disakiti, kita dizalimi, kita difitnah, akan tetapi kita bisa menahan rasa sakit tersebut, kita maafkan dia, dan bahkan kita bisa berbuat baik kepada dia, maka kita akan dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan tempat khusus di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu manfaat ketika kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, ketika hidup kita akan bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan tenang. Kita tidak akan sakit hati lagi, kita tidak akan menyimpan dendam lagi, kita akan bisa melupakan kejahatan orang tersebut kepada kita. Akan tetapi ketika kita tidak mau memaafkan kesalahan mereka, setiap hari hidup kita akan penuh dengan kesedihan, mengingat kejahatan mereka, dan mungkin akan berencana nanti suatu hari akan membalas dendam dengan kejahatan yang mereka lakukan kepada kita. Dan itu adalah hal yang merugikan kita sekali. Dan yang kedua, manfaat ketika kita memaafkan kesalahan orang terhadap kita, di akhirat kelak Allah akan tinggikan derajat kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkan dosa-dosa kita yang lain, karena kita adalah orang yang pemaaf. Allah maha pemaaf, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita yang lain, sehingga kita mendapatkan tempat khusus di sisi Allah. Dan sebaliknya, ketika kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, dengan sombongnya kita, dengan tingginya ego kita, di akhirat kelak
ketika kita mau masuk ke dalam surga. Kata Allah, kamu mempunyai suatu urusan dengan seseorang yang dulu menzalimi kamu. Kamu tidak ingin memaafkan dia, kamu enggan memaafkan dia dengan kesombonganmu. Kamu tidak layak masuk surga karena kamu sombong. Tidak boleh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang di hatinya ada sekecil zarrah memiliki sifat sombong untuk masuk ke dalam surgaku. Itu akan merugikan kita di akhirat kelak. Maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang pemaaf, agar kita menjadi ahli surga. Mari kita lihat bagaimana sejarah para ulama-ulama terdahulu ketika mereka dizalimi, ketika mereka dijahili oleh orang-orang yang membenci mereka. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, ketika beliau ingin pergi ke masjid, beliau mengenakan pakaian putih yang bersih. Ketika lewat di salah satu rumah orang yang membenci beliau, ternyata orang tersebut dari atas balkonnya dengan sengaja menyiram Imam Junaid Al-Baghdadi dengan air comberan, dengan air yang kotor, sehingga pakaian beliau menjadi kotor sekali. Beliau tidak marah, beliau tidak mengucapkan sumpah serapah. Beliau tahu siapa orang yang mengotori pakaian beliau. Beliau hanya tersenyum dan beliau pulang kembali ke rumah, mengambil pakaian yang baru. Akhirnya beliau pergi lagi ke masjid. Ketika ditanya, wahai imam, kenapa kamu tidak memarahinya? Kenapa kamu tidak membalasnya? Kata beliau, aku ini adalah hamba yang banyak dosa. Tetapi hari ini aku hanya disiram dengan air comberan saja. Seharusnya aku disiram dengan air yang sangat panas daripada api neraka. Ini adalah rahmat Allah kepadaku. Semoga Allah mengampuni dosa-dosaku. Imam kita Asy-Syafi'i juga memiliki banyak musuh-musuh yang benci kepada beliau. Suatu hari beliau ingin pergi ke tukang jahit untuk membuat sebuah baju. Ternyata orang-orang yang membenci beliau mengetahui rencana itu. Maka mereka terlebih dahulu mendatangi si tukang jahit dan membayar dia dengan uang yang banyak untuk menjahili Imam Syafi'i, untuk melakukan sesuatu yang buruk terhadap Imam Asy-Syafi'i, yakni mereka menyuruh si tukang jahit untuk membuatkan baju yang mana lengan kanannya pendek, lengan kirinya panjang sekali, sehingga orang yang memakai baju itu pasti akan malu ketika dia berjalan kemanapun. Mereka memberikan uang yang sangat banyak sehingga si tukang jahit mengiyakannya. Ketika datang Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, buatkanlah aku baju seperti ini dan seperti ini. Beliau menyerahkan uang dan nanti pada suatu hari yang ditentukan beliau akan mengambil baju tersebut ke tukang jahit. Ketika Imam Asy-Syafi'i datang ke tukang jahit pada hari yang telah ditentukan, maka beliau melihat baju yang telah dibuat oleh si tukang jahit itu. Beliau hanya tersenyum, lalu beliau memakainya. Beliau tersenyum, tidak marah-marah mencaci ke tukang jahit atau siapapun orang yang ada di balik pekerjaan itu. Imam Asy-Syafi'i berkata, alhamdulillah, baju ini sangat baik, pakaian ini sangat bagus. Lengan kanannya dibuat menjadi pendek seperti ini sangat memudahkanku untuk menulis kitab, agar aku tidak perlu lagi menaikkan dan menyingsing lengan kananku ke atas. Sedangkan lengan kirinya yang panjang seperti ini akan memudahkanku untuk membawa kitab-kitab ketika aku ingin mengajar. Lalu beliau pulang ke rumahnya. Para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu mulia akhlak-akhlak ulama-ulama terdahulu. Bagaimana sifat pemaaf mereka ketika mereka dijahili, ketika mereka dizalimi. Mereka tidak membalasnya, bahkan hanya tersenyum dan bahkan
mereka ikhlas ketika mereka dijahati, sehingga manakib-manakib mereka, sejarah mereka ditulis sampai sekarang, mereka dipuji-puji, kitab-kitab mereka banyak dibaca dan dipakai oleh orang di seluruh penjuru dunia. Para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mempunyai hati yang bersih, yang pemaaf, dan tidak menyimpan dendam dengan orang lain, agar kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.